Halo, selamat datang di Research Program episode Development Economics tentang Extreme Poverty Eradications. Perkenalkan, nama saya Wisnu Sri Nugroho. Saya adalah dosen dan peneliti di Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Research series pada kesempatan ini berdiskusi mengenai isu Extreme Poverty Eradications atau pengerasan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, poverty extreme adalah salah satu poin Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2030. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Bapak Elan Satriawan, PhD. Beliau adalah dosen Departemen Ilmu Ekonomi di FEB UGM juga, dan saat ini sebagai Chief of Policy Working Group pada National Team for Poverty Acceleration of Poverty Reduction (NP2K), yang juga beliau dulu pembimbing saya. Bimbing saya di S1 gitu, dan beliau ini pakar ekonomi kemiskinan, jadi kemudian sangat tepat untuk bertanya-tanya terkait tentang ekonomi kemiskinan, khususnya ekonomi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Jadi kita akan menyimak dan saling pengetahuan bersama Pak Elan. Mari kita sambut Pak Elan. Apa kabar Pak Elan? Baik, alhamdulillah. Terima kasih undangannya. Ya, senang Pak Elan bisa hadir pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin pertanyaan pertama Pak, apa sih Pak definisi kemiskinan ekstrim itu menurut Pak Elan? Bedanya apa sama kemiskinan yang biasa? Oke, jadi kemiskinan ekstrim ini bukan menurut saya, tapi menurut definisi yang baku ya, yang digunakan oleh banyak lembaga internasional seperti Bank Dunia, UN, ya, SDG sendiri juga menggunakan definisi ini, yaitu mereka yang penduduk ya, individu atau keluarga yang pendapatan atau pengeluarannya per hari per orang itu di bawah 1,9 dolar PPP ya. Ini ukuran sebelumnya sebetulnya. Namun ukuran ini yang sekarang ini digunakan di Indonesia ya. Bank Dunia sendiri sudah merevisi ya ukuran tersebut ya, menaikkan standarnya menjadi 2,15 per kapita per hari PPP ya, purchasing power parity. Jadi kalau ada kata PPP-nya karena memang 1,9 dolar atau 2,15 dolar ini bukan diukur dengan market exchange rate, tetapi kemudian yang telah disesuaikan, exchange rate yang telah disesuaikan dengan standar atau biaya hidup di masing-masing negara ya. Sehingga kalau 1,9 dolar misalnya, kalau 1 dolar sekarang mungkin sudah 15.800 gitu, 1,9 dolar bukan berarti sekitar 30.000 atau 31.000, tetapi 1,9 dolar itu sekitar 10.900 atau sedikit di bawah 11.000 gitu. Nah, kalau berarti kan memang kadang-kadang tuh ada miskonsepsi di masyarakat ya Pak, pengertian tentang 1,9 dolar PPP versus exchange rate. Kalau dari banyak pengertian di kemiskinan itu, apalagi sih Pak yang miskonsepsi sering terjadi gitu? Apakah kemudian banyak orang bilang, oh 10.000 mah kecil banget gitu ya, terus kemudian nggak cukup lah memang orang hidup dengan 10.000. Nah, biasanya kalau ditanya seperti itu atau ada konsepsi seperti itu, jawabannya seperti apa Pak? Ya, makanya kemudian disebut dengan kemiskinan ekstrim. Oke. Dan faktanya memang kemudian penduduk kita itu masih ada yang memang pengeluarannya atau pendapatannya itu di bawah 10.000 atau 11.000 per kapita per hari ya. Nah, ini yang memang kemudian ingin ditanggulangi, ingin dientaskan ya, sehingga target dari pemerintah sendiri untuk akhir 2024 kalau bisa Indonesia sudah extreme poverty free ya, artinya mendekati 0 ya. Kalau 0% mungkin kelihatannya secara statistik nggak mungkin ya, secara absolut nggak mungkin, tetapi kalau bisa mendekati 0 ya, karena memang sangat memprihatinkan kalau sampai memang ada penduduk ya, ada individu atau keluarga yang tingkat kesejahteraannya itu menurut standar ini itu masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim ya. Nah, tadi saya juga ingin menyambung bedanya dengan tingkat kemiskinan yang umum ya, jadi selain tingkat kemiskinan ekstrim ya, kita juga punya tingkat kemiskinan nasional yang secara resmi dirilis oleh BPS ya. BPS setiap 2
2 kali dalam setahun ya, menurut menggunakan data Susenas setiap Maret dan setiap September itu merilis angka kemiskinan nasional ya, dan kalau kita bandingkan ya, data terakhir di September 2022 ya, itu tingkat Maret 2023 tingkat kemiskinan ekstrim kita sekitar 1,12%. Jadi sudah sampai pada level yang rendah sekali ya. Jumlah penduduknya sekitar 2,5 juta ya. Saya persisnya nggak ingat angkanya, tapi di sekitar angka itu ya, 2,5 juta jiwa. Nah, sementara kalau tingkat kemiskinan nasionalnya masih pada level 9,36%. Ya, 9,36%. Nah, tingkat kemiskinan nasional ini itu diukur oleh garis kemiskinan nasional yang berbeda dengan, yang tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan 1,9 dolar PPP. Ya, tingkat nasional itu sekitar saya kira hampir 500.000 ya. Jadi kalau kira-kira per harinya itu per kapitanya ya itu sekitar 16-17.000 per kapita per hari ya. Kalau dikuivalenkan dengan dolar, garis kemiskinan nasional kita itu sekitar 2,6-2,7 ya dolar per hari ya. Sementara kalau yang standar kemiskinan ekstrem kan masih 1,9 dolar per hari ya. Oke. Tadi 2,6 itu PPP berarti ya Pak ya? Ya, kira-kira karena itu tingkat nasional, jadi kita nggak menggunakan PPP. Jadi kita langsung konversi dari yang garis kemiskinan BPS yang per bulan per kapita itu dibagi 30. Oke, ya. Terima kasih Pak. Nah, tadi Mbak Ellen bilang 2024 Pak Jokowi ya, pemerintah khususnya mau menargetkan 0%. Sementara kan SDG sebenarnya 2030 ya Pak targetnya. Ya, berarti betul. 6 tahun lebih cepat dibandingkan target SDG sendiri. Yeah. Nah, terus kemudian satu artikel di TMP2K kemudian publish itu menyatakan bahwa kita butuh 10 kali lipat effort untuk mencapai 2024. Yeah. Tadi kan angka terakhir 1,12 untuk extreme poverty. Yeah. Berarti kalau definisinya 10 kali lipat tuh kayak apa sih Pak? Kayak apa yang pemerintah sudah lakukan dalam 10 kali lipat effort itu? Yang pertama kalau kita lihat target SDG 0% di 2030 itu sudah target sebelum pandemi. Ya, target itu sebetulnya direvisi ketika kemudian dunia menghadapi pandemi. Ya, jadi target SDG terkait dengan kemiskinan ekstrim di tahun 2030 justru nggak 0%. Ya, saya lupa kalau nggak salah sekitar 4%. Ya. Nah, jadi ini dengan ukuran pra-pandemi sendiri kita sudah cukup ambisius karena 6 tahun lebih awal. Sekarang kemudian dengan SDG kemudian direvisi ya, target ini tentunya menjadi lebih ambisius ya. Tapi kalau kita lihat track-nya, kita masih cukup optimis untuk kemudian pemerintah bisa menurunkan tingkat kemiskinan kalaupun tidak dekat sekali atau tidak 0, sekian persen, minimal 0,5-0,4% ya pada akhir 2024 ya. Karena kalau kita lihat rata-rata penurunannya ya per tahun, saya kira kita masih on the track untuk tingkat kemiskinan ekstrim ya. Jadi Maret 2024 mungkin kita bisa ke 0,5-0,4% ya, mudah-mudahan gitu. Nah, kalau kita bilang sebelumnya ini membutuhkan extraordinary effort ya, karena memang menangani kemiskinan ekstrim itu nggak seperti menangani kemiskinan yang pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ya. Kemiskinan ekstrim itu adalah permasalahan yang lebih multidimensional ya, jadi bukan hanya dikasih bantuan sosial selesai gitu ya, tapi ada akar permasalahan yang lain ya, yang menyangkut misalnya pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian pekerjaan ya, dan lain sebagainya ya. Makanya kalau kita lihat best practices di banyak negara, penanganan kemiskinan ekstrim atau disebut juga di banyak negara itu sebagai ultra poor, itu
mereka butuh sets of intervention, ya, butuh penanganan kemiskinan ekstrim itu butuh banyak program mengeroyok kemiskinan ekstremis sekaligus, ya. Dan itu yang kita lakukan juga, gitu ya. Jadi memastikan, kalau bahasa kita, memastikan bahwa program-program yang ditujukan untuk menangani kemiskinan ekstrim itu konvergen, ya, mensasar kelompok miskin ekstrim ini, ya. Nah, jadi extra effort tersebut itu memang kemudian bisa dilihat dari satu, memang program, perlu beberapa program yang artinya perlu anggaran, ya. Tapi nggak berarti kemudian kita perlu tambahan anggaran, ya. Yang kita perlukan sebetulnya adalah program-program yang udah ada ini bisa mensasar kelompok miskin ekstrim secara konvergen tadi. Karena faktanya, ya, banyak program-program yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang sebetulnya seharusnya mensasar kelompok miskin ekstrim, dia nggak mensasar kelompok yang sama. Akibatnya kemudian kelompok miskin ekstrim yang seharusnya memperoleh beberapa program karena memang mereka yang paling membutuhkan, akhirnya hanya mendapat satu, hanya mendapat dua. Nah, ini yang kita coba untuk kemudian perbaiki, ya, bagaimana kemudian sasaran menjadi lebih konvergen. Nah, yang kedua, ya, dan kita sebenarnya punya resource itu. Ya, makanya sejak lama kita kemudian untuk penanggulangan kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim, kita punya kerangka kebijakan di mana penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim itu perlu satu, program-program pengurangan beban, ya, yaitu dengan program perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, dan kemudian akses kepada pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi, karena nggak cukup hanya kemudian mengurangi beban mereka. Kita perlu instrumen kebijakan yang mengangkat status atau income generating capacity dari kelompok miskin, sehingga kemudian mereka sustainable, ya, peningkatan kesejahteraan sustainable. Dan yang ketiga adalah kemudian mengadres permasalahan-permasalahan kemiskinan yang sifatnya spasial, ya. Karena banyak orang miskin, khususnya kemiskinan ekstrim ini, tinggal di wilayah misalnya yang terpencil, terisolasi, ya, terluar, yang jelas secara geografis itu punya tantangan yang berat sekali, ya. Dan itu yang perlu ditangani dengan program-program. Kita udah punya programnya, program infrastruktur, ya, baik itu kemudian transportasi, kemudian komunikasi, sanitasi, air bersih, dan lain sebagainya, ya. Nah, dan kita juga punya resource lain, yaitu kemudian data, ya, data yang kemudian memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa kelompok ekstrim, kelompok miskin ekstrim, dan di mana mereka, begitu. Nah, jadi extraordinary effort ini lebih sebetulnya pada bagaimana mengorkestrasi, ya, dan kemudian mensinergi program-program yang telah ada, sehingga kemudian bisa secara lebih efektif itu mengangkat, ya, mengidentifikasi, mensasar kelompok miskin, dan kemudian mengangkat kesejahteraan mereka secara lebih efektif. Jadi kuncinya atau pesan pentingnya komplementaritas, ya, Pak, khususnya untuk yang betul, poverty. Ya, komplementaritas. Karena sekali lagi, kalau mereka hanya terima bansos, ya, betul, ya mereka tertolong, gitu, tapi nggak cukup untuk mengangkat kesejahteraan mereka, begitu. Kayak sakit nanti butuh lagi, betul, terus kalau lain-lain, gitu ya, pendidikan nggak bisa. Betul. Kalau berbicara komplementaritas, Pak, kan ini kan banyak peran pemerintah, ya, program-program pemerintah. Kalau swasta itu seperti apa sih, Pak? Kalau negara maju kan banyak nih swasta yang kemudian, contoh misalkan di Amerika Serikat, itu waktu COVID, karena anak-anak itu nggak punya tablet, nggak punya internet, swasta kemudian langsung ambil alih. Misalkan swasta Amerika, kalau telekomunikasi bilang, kami sediakan tablet, kami sediakan internet buat yang poor. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Ada nggak yang kemudian swasta kemudian ikut komplementari untuk yang diberikan pemerintah, gitu? Kalau kita lihat inisiatif dari swasta itu sebetulnya banyak, ya. Ya, baik swasta yang kita lihat misalnya inisiatif dari private sector, ya. Mereka sendiri kan sudah sejak lama memang diwajibkan untuk menyisihkan keuntungan mereka, ya. Ada program yang namanya CSR, ya. Tapi kalau kita lihat bahkan banyak swasta-swasta mereka willing untuk kemudian go beyond CSR, ya. Jadi di CSR itu cuman 2,5% kalau nggak salah, ya. Mereka bisa kemudian mengalokasikan lebih dari itu, ya. Kemudian ada lembaga-lembaga filantropis, ya, seperti Lazismu, Lazisnu, ya. Kemudian ada
yang internasional juga banyak yang masuk ya. Nah, yang diperlukan adalah kemudian memobilisasi lebih jauh ya inisiatif-inisiatif ini dan mensinergikan dengan kebijakan atau program-program pemerintah. Ya, sehingga kemudian sekali lagi mensasar kelompok yang sama gitu ya. Jadi misalnya saya kira nggak salah juga ya, misalnya ada satu perusahaan ya, CSR mereka kemudian diberikan kepada kelompok masyarakat yang ada di sekeliling pabrik. Boleh begitu. Ya, tapi mungkin nggak semuanya perlu begitu kan. Ya, yang tempat lain juga mungkin perlu. Kalau mereka punya resource lebih, mereka bisa kemudian kolaborasi sebetulnya dengan pemerintah atau minimal mengakses data pemerintah untuk mengidentifikasi di mana sebetulnya permasalahan kesejahteraan, di mana sebetulnya kelompok miskin, di mana kelompok-kelompok rentan. Ya tergantung jenis kerentanannya, apakah itu misalnya rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. Ya, kelompok difabel, ya. Masyarakat dengan lansia miskin terbanyak misalnya, ya. Itu data pemerintah memungkinkan untuk itu, ya. Nah, ini perlu dua sisi ya. Dan kita tahu resource sudah tersedia di kelompok swasta. Pemerintahnya lah yang sebetulnya perlu menjangkau, perlu outreaching dari kelompok-kelompok atau aktor-aktor swasta yang memang sebetulnya mereka punya resource dan punya willingness untuk bergerak ya mengadres permasalahan-permasalahan kesejahteraan yang dihadapi oleh Indonesia begitu. Nah, ini yang belum sepenuhnya jalan begitu ya. Jadi pemerintah saya kira perlu lebih proaktif ya untuk kemudian bisa memobilisasi resource-resource yang sudah tersedia di luar ini. Ya, jadi memang pesannya sebetulnya swasta tuh boleh akses data pemerintah yang tadi Pak Elan bilang ada bisa. P3K ya Pak, Betul. P3K, BDT, betul. Kemudian Resosek nanti ya akan rilis dan tinggal kolaborasi antara swasta dan pemerintah kemudian untuk menjalankan hal itu. Jadi biar semuanya tepat sasaran, komplementaritasnya bisa terwujud gitu. Nah, kalau berbicara soal program Pak, sekarang masuk ke spesifik program. Pak Elan kan pernah nulis terakhir dengan Nobel Laureate winner Abhijit tentang electronic voucher, kemudian juga banyak nulis tentang bantuan siswa miskin yang sekarang jadi PIP. Jadi ada berbagai bentuk program yang kemudian diluncurkan pemerintah gitu. Ya, dua pertanyaan mungkin dari saya, misalkan bentuk apa sih yang paling efektif atau memang sebenarnya harusnya semua komplementaritas yang tadi kita udah bilang. Terus ada nggak kemudian yang sekarang sudah menyasar tentang masalah sustainability, kemudian masalah keberlanjutan dari kan sekarang nggak mungkin kita memastikan mereka dependen terus sama pemerintah gitu ya. Yang kalau Buchanan bilangnya state dependency clientelism misalkan bilang gitu. Ada nggak pemerintah berusaha untuk berpikir ke depannya bahwa oke, kami kasih bantuan sekarang, tapi terus kamu harus berdiri di kaki sendiri nih in few years misalkan kayak gitu. Nah, dari dua pertanyaan itu gimana Pak Pelan? Ya, jadi yang pertama kalau kita bicara jenis bantuannya ya, kita ekonom pasti selalu cash transfer. Cash. Ya, I think itu udah formula yang saya kira semua ekonom percaya. Pertama memang itu yang paling efisien ya. Kalau kita belajar teorinya kan, kalau si individu kemudian memiliki resources yang dia secara fleksibel bisa menggunakan sesuai preferensi dia, itu yang paling efisien ya. Ketimbang kemudian dikasih barang yang kemudian dia belum tentu perlu ya, dan pasti kemudian ada juga sedikit distorsi ya. Kedua ya prinsipnya uang tuh fungible gitu ya, bisa digunakan untuk apa aja. Bulan ini dia butuh beli buku untuk anaknya, bulan depan perlu untuk kemudian beli obat ya, dan lain sebagainya gitu. Kalau dia terima dalam bentuk barang tentunya mengurangi fleksibilitas ya. Nah, makanya kemudian kalau yang paper kit kami yang terbit di American Economic Review itu kan menceritakan sukses dan improve effectivity dari reform program pangan, yaitu Raskin yang sebelumnya dideliver dalam bentuk in-kind, dalam bentuk beras, itu menjadi electronic voucher ya. Memang bukan cash, tetapi kemudian semacam voucher pangan yang memberikan kebebasan, fleksibilitas kepada penerima manfaatnya untuk membelanjakan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, sebelum dikasih beras, gitu ya, memang pasti perlu semua orang Indonesia, majority orang Indonesia konsumsi beras.
Tetapi petani udah punya beras, sebetulnya buat apa beli beras gitu kan. Jadi kemudian ada fleksibilitas untuk beli kemudian sumber protein, telur dan lain sebagainya, sayur mayur dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa program ini meningkat efektivitasnya ya, yang diukur dari satu ya. Pertama adalah kita ukur karena diberikan dalam bentuk beras tadi deliver kebocorannya banyak. Ya, ada bagi rata, sekarang kemudian langsung ditransfer dalam bentuk e-money ya, sehingga kemudian meningkat nilai manfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada si KPM tersebut, keluarga penerima manfaat. Yang kedua juga kemudian kalau kita lihat berkurang exclusion dan inclusion error, jadi akurasinya meningkat ya. Dan karena berkurang errornya, meningkat jumlah nilai manfaat yang diterima, efektivitas pada penurunan kemiskinan juga meningkat, dan terutama pada kelompok miskin ekstrim. Pada 5% terbawah itu pengurangan kemiskinan ini paling signifikan. Ya, dan jika dibandingkan juga misalnya cost-nya juga kemudian lebih rendah ya, program voucher pangan ini. Karena nggak perlu gotong-gotong beras kan, nggak perlu procure berasnya, nggak perlu gotong-gotong beras. Ya, ini cuma kemudian pemerintah transfer langsung. Dan sebenarnya ide awalnya juga kemudian untuk mengangkat local economy, karena kemudian dikasih uang, kemudian si individu atau keluarga penerima manfaat ini spending di local warung-warung, sehingga kemudian meningkat kesejahteraannya ya. Nah, jadi saya kira itu pembelajaran yang menurut saya kemudian penting ya, dan bisa kemudian dilihat bagaimana program-program lain ruang improvementnya itu sebetulnya juga masih cukup besar ya. Nah, yang kedua ya, yang terkait dengan betul ya, jadi penting untuk memastikan bahwa kalau penduduk, kalau keluarga miskin, keluarga rentan itu menerima program dari pemerintah, harusnya kemudian nggak selamanya. Ya. Nah, pemerintah harus memiliki sistem yang memungkinkan atau yang mampu mengidentifikasi kapan penduduk itu harus terima, kapan dia harus lepas. Ya, jadi harus ada sistem targeting yang mengidentifikasi eligibilitas dari si penerima manfaat ini. Ya, dan memungkinkan yang sudah terima bisa diketahui kapan dia harus selesai, kapan dia harus nggak terima lagi, dan sebaliknya kapan yang di luar yang tadinya nggak terima dia bisa terima gitu. Ya, nah jadi sistem targetingnya harus mampu melakukan itu. Ya, nah yang kedua pemerintah juga harus punya sistem yang memungkinkan si kelompok penerima manfaat ini bisa transisi. Ya. Tadinya sangat miskin, dia nggak punya kemampuan, nggak punya skill, ya udah terimanya bansos, ya. Terus yang kedua, tetapi ketika kemudian tingkat kesejahteraan meningkat, pendidikannya meningkat, oh ternyata kemudian kebutuhan untuk menerima bantuan itu berkurang, tapi sekarang dia perlu mungkin skill, ya. Dia butuh mungkin akses pada modal. Nah, pemerintah harus punya set of intervention yang juga memungkinkan si tadinya penerima bansos ini untuk bisa mengakses program-program peningkatan kapasitas ekonomi ya, dan sebenarnya kita punya gitu kan, ada program prakerja, ada KUR ya, ada UMI, ada Mekar yang itu adalah kemudian program microloan. Sekarang ini sebenarnya kita juga sedang mendesain satu program yang tujuannya adalah menggraduasi ya kelompok penerima bantuan sosial ini agar kemudian bisa selesai menerima bantuan sosial dan kemudian mereka meningkat menjadi penerima bantuan ekonomi gitu. Nah, mungkin satu catatan lagi ya terkait dengan hasil studi kami yang sebelumnya tadi ya, yang membandingkan antara in-kind dengan electronic voucher. Kalau bahwa hasilnya saya kira kemudian sangat positif, electronic voucher itu on average itu dominantly efektif ya, lebih efektif ketimbang kemudian in-kind. Tapi bukan berarti in-kind ini nggak diperlukan juga. Ya, in-kind itu dalam beberapa konteks dan dalam beberapa setting masih diperlukan. Jadi misalnya saya selalu bilang, kalau dikasih uang, tapi pasarnya nggak ada, mau beli di mana gitu kan? Ya, jadi di wilayah-wilayah misalnya kayak Papua pegunungan, ya nggak mungkin dikasih uang. Ya mereka harus dikasih barang gitu. Ya.
harus dikasih barang yang memang diperlukan, makanan kayak ya, obat-obatan kayak harus dikasih barang. Kalau dikasih uang mereka nggak mungkin ya membelanjakan itu. Yang kedua dalam konteks tertentu, bencana misalnya, ya, uang orang udah apa namanya dalam pengungsi misalnya ya, infrastruktur rusak, termasuk infrastruktur ekonomi, dikasih uang nggak mungkin, kasih barang, kasih makanan begitu. Termasuk lansia gitu, ya. Dalam konteks tertentu lansia yang mungkin sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dikasih uang juga mungkin susah. Ya mereka kemudian diberikan dalam bentuk jadi begitu. Nah sehingga dua program ini memang tetap perlu ada begitu ya. Tapi memang kalau kita lihat secara umum, ya program-program yang memberikan keleluasaan itu yang seharusnya dijadikan sebagai modalitas utama. Tetapi program dalam bentuk in-kind tadi masih tetap diperlukan ya untuk situasi, untuk konteks, untuk ruang tertentu ya. Mereka tetap diperlukan. Saya ingat papernya Hodinot yang tentang food voucher juga Pak. Jadi dia melihat bukan dari kesejahteraan tapi melihat dari variasi makanan yang kemudian dia makan. Nah in-kind itu cenderung akhirnya menimbulkan variasi karena basic needs-nya dari misalkan beras tadi ya udah dipenuhi duluan, jadi kemudian dia bisa mikirin after beras. Jadi mungkin ya memang betul tadi Pak Elan bilang yang cash transfer is like one of the good one, tapi terus memang in-kind masih dibutuhkan in many aspect. Nah sebenarnya pertanyaan yang agak political ekonomi Pak ini tentang kenapa sih kita misalkan sudah memulakan nih best practice-nya seperti ini A, B, C, kemudian ekonom bilang this is good gitu, tapi kemudian kenapa ketika di level kebijakan balik lagi ke model yang lama, balik lagi ke yang kemudian kita tahu bahwa ya banyak misalkan kayak Raskin misalkan yang kita bicara Raskin salah sasaran, kemudian juga ada nanti ada yang habis dapat dijual lagi misalkan atau dijual ke pedagang, jadi kemudian munculnya kayak underground economic misalkan in way like kalau kita bicara seperti itu. Menurut Pak Elan, pendapat Pak Elan nih sebagai researcher yang udah neliti lama dan juga di pemerintahan itu seperti apa Pak? Ya, political economy dari policy reform itu memang nggak mudah, ya. Dan kita tuh sebagai peneliti yang juga apakah kemudian mengajukan evidence kepada pemerintah atau yang juga terlibat dalam pemerintah juga nggak boleh naif bahwa kemudian pemerintah sebagai decision maker itu akan otomatis mengambil setiap evidence yang kemudian diajukan. Itu nggak otomatis, ya. Jadi mereka mungkin bisa positif terhadap evidence yang diajukan. Oh bagus ini gitu, hasil penelitian dari universitas. Wow ini hasilnya bagus sekali gitu. Cuman nggak mungkin kemudian kita akan melihat bahwa kalau kita diemin aja, itu nggak mungkin secara otomatis langsung digunakan. Ya, untuk beberapa alasan. Yang pertama adalah kapasitas. Ya, kapasitas itu kemudian nggak semua pemerintah itu punya birokrat, yaitu punya kemampuan untuk mentranslate evidence into policy. Nah ini saya selalu bilang juga kepada kolega-kolega, kepada teman-teman di universitas ya, karena kebetulan saya 10 tahun, 13 tahun nih sekarang ya, terlibat di dalam proses policy making, bukan sebagai birokrat ya, tetapi sebagai think tank dari pemerintah. Itu perlu dikawal proses itu, proses mentranslate evidence menjadi policy ya. Yang kedua juga perlu diperhatikan, di pemerintah itu ada inersia, ada kekakuan. Ya, kalau pemerintah itu bilang, oh bagus sekarang, mereka pasti nggak bisa nerapin sekarang gitu. Ada lag, selalu ada lag. Ya, apakah itu karena anggarannya belum ada, apakah regulasinya nggak mendukung. Jadi ada kekakuan itu. Kita harus sabar nih sebagai akademisi, sebagai peneliti. Ya. Jadi nggak serta-merta gitu loh. Oh ini udah bagus kayak gini kok nggak dipakai. Mereka punya constraint juga gitu loh ya. Jadi kita harus sabar, harus terus ngawal itu gitu. Dan yang ketiga memang kadang-kadang ya ignorance. Mereka nggak tahu begitu. Ya, jadi harus 3 hal itu yang menjadi alasan. Ya. Nah, yang alasan lain selalu kemudian dalam sebuah reform itu ada loser and winner. Dan ini terjadi dimanapun. Ya. Saya kasih contoh aja misalnya reform yang kita lakukan merubah Raskin atau Rastra menjadi BPNT ya, bantuan pangan non tunai yang terbit di American Economic Review itu. Overall kita tahu bahwa ini reform bagus, di atas kertas bagus, dievaluasi bagus,
Tapi apakah semuanya jadi dalam tanda petik winner? Enggak gitu. Ada yang kehilangan gitu. Ya, siapa yang kehilangan? Ya yang tadinya memang kemudian ditugaskan oleh pemerintah menjalankan program dan memperoleh manfaat dari itu penugasan tersebut gitu. Dalam hal ini Bulog gitu loh. Bulog itu 70-80% keuntung revenue mereka itu dari Raskin itu gitu. Ya, bayangin ketika kemudian ini dirubah, bukan lagi Raskin, bukan lagi in-kind delivery, tetapi kemudian pemerintah langsung transfer ke bank, mereka jadi kemudian nggak lagi menerima keuntungan itu. Gitu. Itu kan luar biasa gitu ya. Jadi harus dipikirin juga ketika membuat reform supaya efektif, itu harus dipikirin untuk kemudian gimana nih, paling nggak meminimalkan loss yang loser tadi. Loss dari si loser ini. Gitu supaya mereka bisa nerima gitu, karena kalau mereka nggak bisa nerima, at the end pasti ada resistensi ya pada penolakan gitu. Nah, yang juga harus dipikirkan adalah begitu diadopsi, kalaupun setelah diadopsi harus dipikirin kemudian bagaimana merawat, bagaimana sustaining kemudian reform ini. Dan ini sebetulnya terjadi, pembelajarannya terjadi di BPNT ya. Ya hasil evaluasi bagus semua ya. Tapi kemudian kita tahu ada glitch ya, ada hiccup, ada masalah dalam implementasi. Apa masalah dalam implementasi? Salah satunya adalah bahwa bank, yaitu yang memang kemudian menjadi aktor utama sekarang, karena mereka kan uangnya kan ditransfer ke bank nih, ya, vouchernya kan ditransfer ke dalam bentuk e-voucher. Itu punya aturan bahwa mereka harus menerapkan KYC, ya, knowledge your customer gitu. Nah, jadi kalau orang kayak seperti kita lah, kita ke bank bikin rekening itu kan pasti kemudian ditanyain nama, alamat, ditanyain ibu kita juga gitu loh, ya, untuk kemudian memastikan bahwa memang orang ini datanya lengkap, datanya solid gitu, datanya valid. Nah, proses ini kemudian nggak mudah dilakukan karena walaupun pemerintah punya data, tapi nggak semuanya kemudian punya NIK. Nggak semuanya kemudian namanya lengkap. Nggak semua kemudian punya record ibunya siapa. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kemudian data yang bisa dijadikan akun itu juga nggak semuanya. Ya, mungkin cuman 70-80%. Dan itu berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dari program ini. Padahal KYC-nya, ya, kok KYC ya? Sukses indikator dari KPI ya. Jadi key performance indicator dari kementerian penyerapan. Betul. Kalau cuma 70-80% mereka kemudian dipunish gitu. Ya, harus kemudian di atas 90%. Nah, jadi karena ada isu ini kemudian kementerian, dalam hal ini Kementerian Sosial, memutuskan saya nggak bisa kalau cuma 70-80% gitu. Udah deh, saya minta juga yang lain deh. Apalagi waktu itu ada kebutuhan untuk dari perintah dari Presiden, bantuan sosial harus segera disalurkan karena pandemi, masyarakat membutuhkan. Keputusan pragmatisnya apa? Ganti ke PT Pos. PT Pos lagi, balik. Dan PT Pos artinya apa? Artinya ngasih cash. Ya, ngasih cash, kemudian ngasih cashnya itu ngasih uang cash gitu loh, bukan dalam bentuk akun gitu. Rekening. Dan itu kan kemudian setback ke zaman dulu. Ke 2013 bahkan sebelumnya ke zaman BLT di mana kemudian pemerintah menyalurkan ya bagi-bagi uang gitu ya. Nah, itu terjadi selama tahun 2022 gitu ya. Nah, ini sekarang kita perbaiki lagi gitu, bukan kita kombinasikan sekarang. Ada yang memang disalurkan lewat bank, ada yang disalurkan lewat PT Pos ya, karena memang mungkin banknya terlalu jauh. Ya, kemudian banknya nggak bisa menjangkau si penerima manfaatnya gitu. Yang saya kira bagus ya, paling nggak optimal lah ya solusinya. Tapi sekali lagi, proses program yang bagus yang kemudian sudah diadopsi, sudah dilaksanakan, tetap harus dikawal supaya kemudian jangan sampai ada isu-isu di dalam implementasi yang membuat pelaksana program tersebut akhirnya memutuskan pragmatically atau secara pragmatis, udahlah saya balik aja lah ke sebelumnya, lebih simple ya, lebih nggak bermasalah dan lain sebagainya, tapi akhirnya kemudian justru setback gitu. Jadi memang pesannya buat peneliti, khususnya untuk yang kebijakan, selain hasilkan peneliti evidence, juga mengawal evidence itu jadi policy ya Pak. Ya. Jadi memang terus butuh
nggak sekedar di kampus gitu, nggak menara gading kampus, tapi juga ke level kebijakan di Jakarta atau di pusat seperti itu. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, ini pertanyaan terakhir penutup dari saya Pak, dan mungkin Pak Elan bisa jawab sekaligus ngasih wejangan ke adik-adik. Waduh, wejangan. Dari wisdomnya Pak Elan. Pesan-pesan Pak Elan terhadap teman-teman yang masih mahasiswa atau kemudian sudah mau lulus, khususnya mau berkecimpung di level kebijakan, kemiskinan atau yang lain gitu. Apa Pak paling message yang paling utama tuh, khususnya untuk misalkan Pak Elan di extreme poverty ini, message-nya apa nih untuk yang teman-teman calon pemimpin akan mungkin berkecimpung, nggak langsung jadi pemimpin sebetulnya Pak, karena mungkin dia akan role player dulu gitu di extreme poverty, itu seperti apa? Ya, kalau secara umum gini ya, kalau menurut saya kalau kita karir path sebagai peneliti ya, sebagai analis atau apa ya, itu menurut saya yang pertama adalah persistensi ya. Jangan mungkin membayangkan bahwa kita akan tahu semuanya ya. Zaman dulu ya, mungkin bahkan generasi sebelum saya itu, ketika memang pool of expertise-nya itu memang sangat kecil, memang ekonom diwajibkan atau dituntut untuk kemudian tahu skalanya. Karena pool of talent-nya itu memang kemudian belum banyak gitu. Akhirnya seorang ekonom diminta kemudian untuk tahu segalanya, diminta advice untuk masalah A, B, C, D sampai Z bahkan gitu. Nah, Indonesia sekarang itu ya membutuhkan yang lebih dari seorang generalis. Dia harus kemudian tahu sampai sedetil-detilnya, sampai nitty-gritty-nya. Gitu ya. Apalagi kalau kita udah bicara kebijakan gitu, kita akan tahu sekali ya, kita akan paham sekali bahwa ada hal yang mungkin secara common sense itu secara common sense itu logis ya. Tapi sebetulnya nggak terjadi, kenyataannya nggak terjadi seperti itu gitu. Dan itu hanya bisa kemudian kalau kita lihat data, kalau kita kemudian riset, ya kalau kita kemudian mendalami, melihat fakta di lapangan, melihat data yang bukan hanya kasus, tetapi kemudian data besar gitu. Nah, sehingga kalau kita sekedar mengandalkan common sense penting jelas ya. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian menilai secara objektif kondisi lapangan lewat pendalaman data, lewat riset gitu. Nah, riset yang baik itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang memang kemudian punya ilmunya secara mumpuni. Nggak cuma sekedar mengandalkan common sense. Ya. Karena common sense itu punya banyak versi. Dalam satu konteks, satu hal yang masuk akal belum tentu ketika asumsinya dirubah masuk akal pada konteks yang lain gitu. Ya. Nah, jadi saya kira untuk para peneliti, saya kira ya ini saya juga masih belajar ya. Itu penting untuk kemudian masuk terus, kemudian belajar terus, persisten, kemudian mendalami bidang yang digeluti ya. Nah, yang kedua pada area ini ya, isu terkait dengan kemiskinan, kesejahteraan, ini area yang menurut saya kemudian paling nggak kalau saya lihat kondisi sekarang ya, ini demand dan supply-nya masih timpang. Betapa sulit mencari researcher, mencari talent yang memang mumpuni ya, untuk bisa kemudian mengerjakan satu hal ya, untuk terlibat dalam riset dan kebijakan ya. Yang diperlukan itu masih kemudian sangat banyak, tapi pool of talent-nya itu kemudian spread over pelaku-pelaku yang ada gitu ya. Padahal ya lembaga-lembaga yang menangani atau yang isunya related dengan kemiskinan, kesejahteraan itu makin tumbuh di Indonesia. Tapi pool of talent-nya ini nggak tumbuh secara proporsional gitu. Jadi kita sering sekali kesulitan untuk kemudian mencari ketika kita butuh seorang talent. Aduh, udah opening beberapa kali, udah advertisement beberapa kali, ketika wawancara, wah nggak sesuai harapan gitu.
Akhirnya lu lagi ya Pak? Ya, akhirnya lu lagi dan kemudian, tapi kalau lagi mungkin masih mending karena kemudian berarti ada orangnya kan. Tetapi ini kemudian ya orang yang sama itu ditarik kemana-mana, muter ke lembaga-lembaga yang ada itu, sehingga kemudian saya kira ini area yang saya kira yang masih sangat tumbuh karena isu yang kemiskinan mungkin akan hilang, akan turun ya. Kemiskinan ekstrim apalagi itu akan hilang ya. Tapi yang ketika kita bicara kemiskinan itu masih akan take a while untuk kemudian bisa sampai pada level yang memang ya udah ini nggak bisa diapa-apain ya, nggak akan lebih rendah lagi. Tapi bicara isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, anything related dengan welfare, selama negara itu ada, selama ekonomi itu ada, bicaranya pasti welfare of the people, bicaranya pasti human resources. Ini area yang kemudian nggak akan pernah ada habisnya, dan saya mengundang para ekonom saya kira untuk kemudian masuk ke area ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Elan atas informasi, sharing knowledge, wisdom-nya. Jadi untuk menyimpulkan diskusi kita atau research talk kita ini, mungkin saya punya beberapa poin Pak. Jadi mungkin kalau ada yang salah mungkin Pak Elan langsung koreksi ya Pak. Jadi yang pertama adalah kemiskinan tuh masih eksis. Kalau misalkan dibilang oh itu nggak ada tuh orang di bawah 10.000, ternyata masih ada ya Pak. Data menunjukkan bahwa di berbagai belahan Indonesia masih ada orang yang kemudian makannya sekali dengan harga terus kemudian 5.000, 10.000. Jadi kalau dia bilang oh nggak ada itu berarti mainnya kurang jauh. Kita harus cari yang lebih jauh. Jadi masih eksis, dan kemudian extreme poverty di Indonesia itu masih 1,12 sekarang ya Pak. Berarti sekitar 2 juta orang masih hidup di bawah angka itu. Dan bagaimana kemudian program-program komplementaritas itu penting, dan di situ peran peneliti adalah untuk selain melihat evidence program-program tersebut juga berusaha mengawal dari evidence tersebut jadi policy, gimana kemudian memastikan bahwa birokrat itu bisa translasi jadi policy dan kemudian tidak kembali ke masa lampau gitu ya, program-program yang sudah berjalan. Lalu yang terakhir mungkin yang tadi terkait dengan peneliti bahwa butuh persistensi, more than generalis. Jadi jangan semua dikomentarin ya Pak ya. Muncul di mana-mana. bicara financial inclusion muncul, bicara kemudian central bank muncul. Nah, ini orang sebenarnya bidangnya apa? Jadi bingung ya kita kalau ekonomi kayak gitu. Jadi memang terus more than generalis, harus spesifik, nitty-gritty, detail dari yang bidang dia kuasai itu memang harus tahu. Dan yang tadi Pak Elan juga bilang bahwa masih banyak ruang, khususnya memang resource gitu. Jadi memang teman-teman yang tertarik nanti lulus kemudian menjadi peneliti, bidang kesejahteraan itu sangat luas. Memang saya juga Pak Elan cerita bahwa misalkan saya di mana-mana akhirnya karena terus video yang bicara tentang kesejahteraan terus akhirnya Dikbud butuh, akhirnya ke Dikbud, terus kemudian Tetra USAID butuh, akhirnya ke USAID Tetra. Jadi terus kemudian capek juga sebenarnya Pak, karena kemana-mana itu TNP2K butuh TNP2K juga. Jadi kalau memang ada orang yang kemudian bisa replace atau kemudian bantu komplement kita, memang sangat dibutuhkan sih. Demikianlah episode Research Series pada pagi hari ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih Pak Elan sekali lagi atas kehadirannya. Sampai jumpa di episode Research Series berikutnya. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda menonton video ini. Terima kasih.